berarti itu 3,9 ya, masih 3,9 ya. Kemudian bandwidth-nya bervariasi, scalable channel bandwidth, resource block per channel, dan sampling frekuensi, support of TDD and FDD, whole frame atau full frame, normal and extended cyclic profit, downlink uplink control channel, overheat. Ya, ini sudah lengkap, baik itu downlink uplink reference, PSCH, SCH, BBCH, BDCCH, ya. Kemudian sudah ada, dia melengkapi dengan physical identity setiap dari sel, possible and fixed subscriber database for fixed application, support directional CPI antena. Ini adalah feature di Atoll. Ini juga jadi sudah bisa membuat coding dari sinyal level, dari sinyal to noise ratio, network capacity-nya dengan menggunakan Monte Carlo analysis, scheduling dan resource, kemudian MIMO, sudah ada MIMO-nya, kemudian sudah automatic neighbor physical ID, ya. Kemudian network verification possible using test mobile data. Nah, kalau kita pindah kembali lagi ke LTE planning, itu kalau kita lihat ya, ini caranya open existing project, network configuration, kemudian basic prediction, automatically manual neighbor allocation, automatic manual frequency planning, ya. Nah, ini simulatornya menggunakan Monte Carlo untuk traffic map dan subscriber, ya. Kemudian sehingga kita dapat nanti bagaimana prediction untuk quality-nya, throughput-nya maupun sinyalnya, ya. Kemudian kita bisa di situ juga sudah ada report dalam bentuk histogram. Ada juga frekuensi plan analisisnya. Jadi Atoll ini sudah cukup lengkap, ya, sudah cukup lengkap dalam suatu planning jaringan RF, gitu ya. Nah, di Atoll Project, as in any RF tool, ya, informasi apa yang diperlukan to create project in Atoll, yaitu geodata. Geodata itu nanti berupa apa? Berupa peta, baik itu peta raster, ya, peta cluster. Kemudian FDD dan TDD frekuensinya, ya. Kemudian spektrum frekuensinya dan channel propagation modelnya, site, cell, ya, transmitter info, bearer info, dan parameter-parameter RF, ya. Ini jadi harus tahu dulu, harus punya kita, ya. Dan semua itu sudah tersedia di project Atoll, di dalam Atoll, kecuali yang geodata. Geodata ini nanti kita inputkan, kita berikan input berupa data peta, data BTS, gitu ya, di sini. Ini launch-nya, kita buka Atoll, kemudian ini adalah tool-toolnya, jadi bisa kamu sambil buka, sambil baca, ya. Kemudian ini event viewer-nya, ini workspace-nya. Mungkin bisa sambil dibuka Atoll-nya.
Kemudian tadi ya, ini geonya. Geo ini berkaitan dengan klaster, kemudian populasi, terrain itu ketinggian ya. Kemudian ada propagasi model, ya ini sudah lengkap juga, jadi di atol sudah ada propagasi yang nanti akan digunakan. Kita bisa memilih atau otomatis si atolnya yang akan mensimulasikan. Ini get started, nah, ini mungkin bisa di ini ya. Coba kalau saya sebentar ya, saya kok nggak mau saya bagikan ya. Oke. Nah, ini bisa lihat atol saya. Bisa ya? Ya, bisa Bu, sudah tampil. Nah, ini adalah window utamanya ya. Ini workspace-nya yang di sini. Nanti new from document template. Nah, ini yang saya bilang tadi, dia sudah lengkap ya. Jadi 3GPP, CDMA, GSM, GPRS, H, LPWA, LTE. Oh, kayaknya di atol kalian belum ada LPWA-nya kayaknya. LTE, microwave. Nah, jadi nanti kalau kita pilih project ini, nanti dia sudah akan menyesuaikan untuk ini, untuk parameternya sudah disesuaikan, gitu ya. Kemudian kalian bisa klik, kita LTE ya, klik, oke. Agak lama ya, ini komputer saya agak lemot nih, terlalu banyak software terinstall di sini. Nah, ini ya. Jadi ini parameternya nanti ada di sini, ya. Ini ya, yang tadi bilang parameter propagasi, ada cos Hata, ada air check Greenstein, Shui, ada ITU, ada microwave, dengan daerahnya ya, apakah daerah urban, suburban, atau daerah perkantoran seperti itu ya. Kemudian ada traffic parameter di sini, ada servisnya. Nah, ini bisa kalian lihat ya nanti, mobility type-nya, terminalnya seperti apa, user profile-nya seperti apa, environment-nya seperti apa. Ini nanti bisa kita set, atau kalian nanti otomatis yang men-setting si atol juga bisa. Atau kita setting parameter satu-satu semua juga bisa. Tapi biasanya memang memakai yang otomatis ya. Jadi atolnya yang akan mendesain. Kemudian start session template-nya, frekuensi band-nya, tadi ya, radio barrier, reception equipment, physical cell identity, kemudian radio network equipment-nya seperti apa, radio network setting-nya, antenanya seperti apa, apakah pakai TMA, pakai feeder, transmitter equipment-nya seperti apa, microwave. Kalau kita mau desain microwave, frekuensinya berapa? Nah, ini sudah lengkap parameternya di sini. Makanya tadi dikatakan atol itu sudah sangat relevan
sangat cukup untuk mendeskripsikan suatu planning jaringan, terutama untuk RF ya, radiofrekuensi ya. Nah, ini parameternya. Kemudian ada di sini parameter yang ini ya. Kalau kamu lihat bounding box yang di sini, ini kan ada parameter, ada geo. Geo ini nanti menunjukkan apa untuk data dari geodata ya, peta ya, misalnya peta daerahnya apa, terrainnya seperti apa, itu di sini cluster height-nya, ketinggiannya, terrainnya seperti apa, itu di sini di geo. Kemudian tadi parameter ya, kemudian ada network. Nah, network ini ada site. Site itu nanti kalau kita lihat dia akan menunjukkan jumlah site ya, transmitternya menggunakan apa. Kemudian kalau prediction ini adalah memprediksi ya. Nah, kalau ini defaultnya dia menggunakan Koshata. Kemudian ada ini, kemudian ada event nanti pekerjaanmu ya. Jadi apa yang kamu kerjakan nanti muncul di event. Itu untuk ini box yang ini bounding box. Nah, parameter itu nanti ada di sini di bounding box ini. Kemudian ini window utamanya, gitu ya. Kalau ini jelas ini adalah nanti tinggal kalau import ya. Ini adalah new transmitter, penambahan transmitter. Ini point analisis, release of map. Nah, ini nanti bisa dipakai. Nah, ini semua kan icon-icon nanti bisa kamu pelajari sendiri ya. Kemudian edit, view. Nah, ini kan sudah seperti window ya. Window yang sudah mudah ya. Seperti itu. Bentar, saya hentikan berbagi dulu. Saya kembali ke sini. Ya, itu tadi. Nah, ini mapnya, ini window tadi. Kemudian setting project area. Ini nanti properties ya. Ini yang pertama. Nah, ini kalau kita mau memasukkan petanya terutama peta yang Indonesia ya. Peta yang Indonesia, kemudian kita misalnya memasukkan yang Jawa Timur, berarti kita harus menyesuaikan dengan zonanya. Ya, Jawa Timur itu biasanya Jawa itu di WGS 84, UTM zone 495. Ya, ini yang di Jawa. Kemudian degree formatnya untuk long latnya itu min xx titik ini kita masukkan nanti. Oke. Kemudian ini import map. Jadi sebelum import map tadi setting dulu ya, setting lokasi ya, supaya Pulau Jawanya itu nggak jatuh ke Amerika gitu ya. Kalau nggak kita setting, nanti bisa-bisa Pulau Jawanya jatuh di Amerika, titik long lapnya. Kita masukkan import map. Kemudian ini digital map. Nah, digital map itu ya ada yang kita sebut cluster height, clutter dan vektor gitu ya. Kalau height itu adalah terrain, ketinggian ya dari suatu daerah. Jadi kita masukkan supaya kita nanti tahu daerah itu pegunungan atau daerah itu dataran rendah atau seperti apa.
Di situ kemudian ada digital map pattern, ya. Di situ digital land use, kemudian ada vektor, ya. Linear vector data describe plane distribution and space relationship of linear clutter, ya, including speedway, street, and river. Jadi itu jalan, sungai, speedway, ya, itu. Nah ini harus kita masukkan gitu ya. Kalau tidak kita masukkan, maka data kita, misalnya kita punya peta Jawa, kalau nggak kita masukkan petanya itu ya peta yang gambar 2 dimensi itu tapi tanpa ketinggian. Nah, data-data ini sudah saya berikan di ini ya, di drive ya, sudah lengkap, ada clutternya kalau nggak salah, sudah lengkap di situ. Kemudian kita import raster, import petanya, kemudian clutter datanya tadi kita masukkan semua ya, clutter height, clutter classes, ya, kemudian import DTM data, altitude-nya. Nah, setelah petanya masuk, baru kita ke antena, input antena. Set antenanya dulu. Gitu ya. Coba saya cek dulu di drive yang saya berikan ya. Workshop. Mana masuknya? Drive satunya kayaknya. Yang di saya itu judulnya apa nak? Atol ya nak? Ini di drive saya yang mana ya? Sebentar saya lupa. Atol. Oh, atol. Oke. Di atol ya. Itu nanti kayaknya sudah saya berikan data clutter, kemudian LTE antena, map ya. Di situ juga ada Google Earth. Oke, sebentar kita break ya. Ada duhur, sebentar kita break ya. Coba kamu lihat data-data di drive yang sudah saya bagikan ya, yang di atol data-datanya. Sambil kita break sebentar. Nunggu adzan ya.